meliputi keadaan fisik, jumlah zat, serta nih, yang ini yang baru nih, serta kalor yang menyertai reaksi. Nah, contohnya reaksi berikut. Waktu di kelas 1 dulu, kita hanya membuat persamaan reaksi itu 1 CH3OH liquid ditambah 1,5 O2 gas menjadi 1 CO2 dan 2 H2O saja. Tapi di kali ini harus ditambahin apa itu tadi? Iya, perubahan entalpinya. Kalau exotherm tadi, maka kita harus tulis tandanya negatif. Sedangkan kalau endotherm, kita harus tulis tandanya positif. Tanda nggak boleh lupa ditulis loh ya, wajib ditulis. Nah, sekarang cara ngebacanya dong ya. Gimana tuh kalau ngebaca persamaan kayak gitu? Nah, caranya gini. Pembakaran 1 mol cairan metanol dengan 1,5 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dan 2 mol gas H2O. Reaksi ini melepaskan kalor sebesar 638 kJ. Nah, sekarang barulah kita bicara tentang jenis-jenis entalpi. Jenis-jenis entalpi itu sebenarnya tergantung kepada jenis-jenis reaksinya. Jadi kalau reaksinya pembentukan berarti entalpi pembentukan. Kalau reaksinya itu pembakaran berarti entalpi pembakaran. Kalau reaksinya asam tambah basa apa namanya? Ya, penetralan berarti reaksinya entalpinya entalpi penetralan gitu. Sedangkan kondisi standar itu ketika kita melakukan percobaan itu pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm. Dan tekanannya tak boleh berubah, begitu juga suhunya ya. Kalau suhu berubah karena itu tadi ya, karena dia melepaskan panas atau dia menangkap panas alias menyerap panas. Nah, sekarang kita masuk ke jenis entalpi yang pertama, yaitu reaksi pembentukan. Maka kita sebut entalpi pembentukan. Ciri-cirinya apa sih pembentukan itu? Ciri-cirinya kalau ada unsur, apapun unsurnya, semua gabung, menghasilkan cuman boleh 1 mol senyawa. Jadi syarat standar adalah 1 mol senyawa yang terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar tadi kan, 25 derajat Celcius 1 atm. Contohnya adalah entalpi pembentukan metanol. Berarti reaksinya gimana? Si karbon, ya kan, unsur, dan harus bentuk karbon ya. Spesiesnya karbon apa? Padatan. Ya nggak boleh karbon gas ya. Di situ harus unsurnya, unsur yang sehari-hari kita temui di alam wujudnya, spesiesnya. Lalu hidrogen dalam wujud apa? Gas. Iya. Lalu oksigen. Jadi kalau kita mau membuat atau membentuk 1 mol metanol, berarti kita campurkan 1 mol karbon dengan 2 mol hidrogen dengan 0,5 mol oksigen. Nah, delta H yang kita dapatkan tadi kita sebut delta HF. Harganya sekitar minus 239 kJ per mol. Nah, reaksi yang kedua kebalikan dari reaksi pembentukan, yaitu reaksi disosiasi atau bahasa Indonesianya itu penguraian. Berarti apa itu? Berarti senyawa yang terbentuk tadi terurai kembali menjadi unsur-unsurnya dalam tetap sama kayak tadi, keadaan standar. Ya, contohnya entalpi penguraian atau delta HD-nya si metanol. Berarti reaksinya tinggal kalian balik aja. Kalau tadi unsur jadi senyawa, sekarang berarti senyawa jadi unsur-unsurnya. Lalu gimana dengan harga delta H-nya? Kalau pembentukannya nilainya adalah negatif, berarti penguraiannya adalah positif, kebalikannya gitu. Nah, entalpi berikutnya adalah entalpi pembakaran atau reaksi pembakaran. Apa sih ciri-ciri reaksi pembakaran itu? Ciri-ciri dari reaksi pembakaran adalah ketika sebuah zat kita reaksikan dengan oksigen, menghasilkan produk. Nah gitu, jadi ketika kita bilang entalpi pembakaran standar berarti adalah kalor yang menyertai ketika pembakaran 1 mol zat tadi kita reaksikan dengan oksigen dalam keadaan standar. Contohnya adalah reaksi pembakaran propana. Gitu. Propana itu di mana ya? Ada yang tahu nggak di mana?
Di gas ya, LPG ya. Nah, iya betul. Ya salah satu campuran dari LPG selain butan gitu ya. Kalau propan asli sih kayaknya harganya mahal tuh, yang tabung-tabung kecil itu tuh, yang mahal itu propan asli gitu. Nah, gimana cara bikinnya? Berarti si propana tadi kita bakar atau kita reaksikan dengan oksigen, maka hasilnya pasti, iya udah dari kelas 1 dulu ya. Karbon dioksida dengan air. Nah, entalpi atau energi yang dihasilkan tadi, kalori yang dihasilkan tadi itu negatif dong kan, ya kan? Nggak mungkin lebih dingin kan, pasti lebih panas kan? Maka kita kasih tandanya apa tadi? Negatif, gitu ya. Selanjutnya tentang netralisasi. Netralisasi ini kayaknya udah pernah deh waktu SMP dulu ya. Apa itu netralisasi? Iya, reaksi antara asam dengan basa menghasilkan garam dan air. Nah, kalau waktu SMP dulu kalian cuma ngeliat garam-garamnya itu apa aja, sekarang yang kita lihat itu adalah air yang terbentuknya itu. Nah, itu yang menyebabkan dia kita pakai di harga entalpi netralisasi. Jadi, delta HN itu apa? Delta HN itu adalah kalori yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air, airnya yang kita lihat ya, dalam reaksi asam dan basa dalam keadaan standar gitu. Nah, contohnya adalah entalpi netralisasi antara reaksi antara larutan asam klorida dengan basanya NaOH. Berarti HCl ditambah NaOH jadi apa? NaCl garamnya, ya garam dapur, dan H2O. Harga entalpinya berapa? Harga entalpi netralisasinya adalah minus 56,9 kJ per mol. Demikianlah penjelasan mengenai termokimia bagian 1. Mudah kan? Nah, kalau kalian belum paham, yuk komen di bawah ya kan. Di bagian mananya kalian